Saya Bu Endang Perstiawati dari SMP 15 Semarang. Alia dari SMP 8 Semarang. Perkenalkan, saya Rois Zainal Abidin dari SMP Negeri 39 Semarang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Endang. Bagaimana kabarnya Bulia hari ini? Alhamdulillah luar biasa, Bu Endang, baik. Bu Endang apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Bulia. Oke. Bulia, saya dengar-dengar Ibu akan melakukan coaching ya hari ini? Iya, Bu Endang. Sebelum melakukan proses coaching, ada beberapa yang perlu kita bicarakan ya Bulia. Bolehkah Bulia? Oh, boleh Bu Endang, monggo. Maaf ya Bulia. Nggih, Bu, monggo. Nanti Bulia pada saat coaching antara coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian dari penilaian coaching tadi ya Bu. Oke. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Nggih. Kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee? Terus nantinya juga akan didengarkan respon atau jawaban dari coachee apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti akan Ibu ajukan atau Ibu sampaikan. Selanjutnya jangan lupa ya Bu Lia, nanti disesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan, proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi. Oh iya Bu Lia, sebelum dilakukan proses observasi ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan. Bolehkah Bu Lia? Monggo Bu Endang, boleh. Maaf ya Bu, banyak pertanyaan. Gak apa-apa ini. Bu Endang. Ya. Kompetensi apa yang nantinya ingin Ibu kembangkan saat proses coaching hari ini? Oke, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan dari proses coaching hari ini adalah yang pertama kehadiran penunggu atau presence, kemudian mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu Endang. Oh gitu ya. Dari kompetensi-kompetensi tersebut kira-kira pada kompetensi mana yang ingin paling Ibu capai? Oke, untuk keinginan kompetensi yang ingin saya capai mungkin pada yang mendengarkan aktif Bu Endang. Baik Bu, kenapa Ibu kok memilih kompetensi mendengarkan aktif itu? Oke. Yang dipilih kok itu? Karena menurut saya ya Bu Endang, menurut sudut pandang saya, kalau saya bisa mendengarkan aktif dari yang obrolan saya dengan coach nanti, saya itu bisa merasa kalau saya hadir penuh, kemudian dengan menyimak saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu Bu. Luar biasa sekali ya, benar sekali ya Bu. Kita harus hadir seutuhnya ya Bu untuk proses coaching tersebut ya Bu. Iya Bu. Baik Bu, kira-kira indikator ketercapaiannya itu apa ya? Untuk indikator ketercapaiannya kurang lebihnya melalui proses coaching ini nanti coach saya itu bisa menemukan solusi Bu dari permasalahan yang dialaminya. Jadi dengan obrolan nanti solusinya bisa didapatkan seperti itu Bu. Oh iya. Baik Ibu, terima kasih atas jawaban-jawaban Ibu. Silahkan selanjutnya Ibu bisa melaksanakan proses coaching dengan coachee dengan sebaik-baiknya. Dan nantinya setelah proses coaching ini kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu ya. Oke Bu Endang. Silahkan Bu kalau ingin melakukan proses coaching. Assalamualaikum Pak Rois. Waalaikumsalam, Bulia. Oke, bagaimana kabarnya Pak Rois hari ini? Alhamdulillah sehat. Gimana Bulia kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya juga sehat Pak Rois. Oh iya Pak Rois, kemarin ke Pak Rois WA pengen ngobrol katanya. Kira-kira ada apa nih Pak Rois? Iya Bulia, jadi saya ada sedikit keluhan yang saya alami di sekolah. Jadi saya ingin berbagi permasalahan saya dengan Oke, kalau boleh tahu ya Pak Rois, kira-kira permasalahannya apa ya Pak Rois? Ya, di sekolah saya ini sebagian besar, tidak semua ya Bu ya, sebagian besar guru-guru itu masih menggunakan pembelajaran yang konvensional, sehingga pembelajaran tersebut kurang menarik bagi siswa. Oke, jadi permasalahan Pak Rois itu kalau di sekolah itu masih banyak guru-guru yang pembelajarannya masih konvensional ya Pak Rois. Kemudian karena medianya mungkin belum berkembang kayak gitu ya Pak Rois. Oke. Kemudian untuk yang ingin dicapai, yang diharapkan dari proses coaching ini itu kira-kira apa ya Pak Rois? Yang ingin saya harapkan dari proses coaching ini, saya berharap guru-guru di sekolah kami itu banyak menggunakan media-media terkini sehingga pembelajarannya itu lebih menarik, siswa tidak monoton, tidak bosan. Oke. Jadi Pak Rois itu pengen ada perubahan gitu ya Pak? Ingin ada perubahan. Oke.
perubahan ke arah yang lebih baik, ya, Betul. ya tentunya. Kemudian untuk perubahan real yang ingin Pak Rois capai di sekolah itu kira-kira apa ya Pak Rois? Ya, perubahan yang ingin saya sampaikan di sekolah itu, guru-guru itu bisa menggunakan media PPT atau media-media yang lain sehingga pembelajarannya itu lebih menarik begitu. Oke, berarti Pak Rois ingin guru-guru itu lebih berkembang Lebih gitu ya Pak, berkembang. update lah istilahnya Update, ya. gitu. Oke. Kemudian Pak, untuk levelnya kira-kira di sekolah Bapak sampai saat ini tuh berada di level berapa ya Pak? Kalau saya lihat dari pandangan saya, kondisi sekolah saya itu baru di level 5 Ibu. Oh 5. Kenapa Pak kok bisa Pak Rois punya pandangan kalau itu di level 5? Ya. Karena banyak sekali guru-guru yang mohon maaf ya, yang usianya mungkin sudah mendekati pensiun, itu banyak sekali menggunakan media konvensional, media ceramah sehingga pembelajarannya itu kurang menarik, sehingga siswa itu merasa kurang terlibat di dalam belajar. Oke, berarti karena faktor U juga ya Pak, Faktor U faktor juga. U. Oke. Kemudian Pak Rois tadi Pak Rois sudah memberikan penilaian lah levelnya itu kurang lebihnya di level 5. Nah, dari setelah coaching ini nanti kira-kira Pak Rois itu pengen meningkatkan di level berapa ya Pak? Tidak muluk-muluk Bu, ya saya harapkan ada di level 7 atau sampai dengan di level 8, mengingat mayoritas di sekolah kami itu masih banyak guru-guru yang sudah mendekati masa pensiun. Oke, berarti Pak Rois itu menginginkan adanya perubahan kurang lebih 2 level atau 3 Dua level level gitu ya sampai Pak. 3 level. Oke, realistis itu ya Pak ya kira-kiranya. Kemudian untuk usahanya Pak, kira-kira Pak Rois dari sudut pandang Pak Rois nih, usaha yang akan dilakukan untuk menaikkan level tersebut itu apa saja ya Pak? Usaha yang akan saya lakukan pertama mungkin mentoring ya Bu ya, karena mentoring dengan mentoring saya akan lebih leluasa dengan teman saya. Yang pertama adalah teman-teman yang kita dulu face to face, sehingga bisa mengubah kebiasaan pembelajaran yang tadinya konvensional itu menjadi lebih modern. Oke, berarti Pak Rois ingin melakukan secara pendekatan Pendekatan individu ya Pak, individu. ibaratnya mentoring gitu. Bagus Betul. sekali itu Pak Rois, keren itu. Kemudian Pak, selain strategi itu, kira-kira ada strategi lain lagi nggak Pak yang ingin Pak Rois lakukan? Mungkin pandangan lainnya gitu. Strategi yang bisa saya lakukan saat ini mungkin ya bisa dulu saya komunikasikan terlebih dahulu dengan kepala sekolah, dengan sarana prasarana, karena selain mentoring juga akan saya lakukan pendekatan pelatihan. Oke. Nah, berarti Pak Rois ingin komunikasi dulu ya Pak Komunikasi untuk dulu. melibatkan dengan pimpinan Iya. dan pihak-pihak yang Pihak-pihak terkait terkait, gitu ya Pak untuk betul. melakukan workshop atau pelatihan gitu ya Pak. Iya. Kemudian Pak, kira-kira Pak dari rencana Pak Rois tadi itu ada mentoring, kemudian ada workshop atau Workshop. pelatihan itu tadi yang kira-kira lebih mudah untuk dilaksanakan dan nyaman untuk rekan-rekan itu apa ya Pak Rois? Yang mudah dilaksanakan mentoring itu Bu. Jadi Oke. kita sama guru yang lain kita bisa ngobrol santai begitu, jangan tidak bersifat menggurui, tidak, kita berbagi kolaborasi itu. Oke. Sedangkan kalau pelatihan itu kita membutuhkan waktu yang agak lama, Oke. membutuhkan biaya, mengundang narasumber dan lain Baik. sebagainya. Oke. Dan waktu itu kita kan kegiatan pembelajaran juga cukup rapat, cukup sibuk, sehingga untuk meluangkan waktu untuk workshop itu agak sulit Pak. Oke, berarti lebih nyaman untuk yang mentoring Iya, ya Pak, saat karena ini. melihat kondisi lah ibaratnya ya Betul Pak sekali. Rois. Oke. Nah, kira-kira untuk melakukan mentoring atau pendampingan tadi Pak Rois kira-kira ingin menggait siapa nih atau kolaborasi dengan siapa nih yang kira-kira bisa diajak gitu mungkin? Iya. Kaitannya dengan media yang variatif ya Bu ya. Tentunya saya akan menggait sama guru komputer agar dari guru komputer itu bisa berbagi bagaimana cara membuat media yang menarik bagi pembelajaran di sekolahan. Oke, berarti Pak Rois akan kolaborasi dengan pihak guru Ya, TIK ya Pak, TIK, namanya yang iya. memiliki kompetensi di bidang itu gitu Betul ya Pak. sekali. Kira-kira itu udah ide keren sekali Pak Rois, menurut saya udah luar biasa sekali itu. Kira-kira Pak untuk pelaksanaannya untuk kegiatan mentoring itu kira-kira kapan ya Pak Rois? Ya secepatnya Bu. Jadi harapan saya secepatnya di sekolah kami itu guru-guru sudah menggunakan media yang variatif, yang menyenangkan, pembelajarannya menyenangkan, anak-anak merasa terlibat di dalam pembelajaran begitu. Baik.
baik. Berarti Pak Rois sudah ada semangat untuk cepat-cepat melaksanakan ini ya Pak Iya, Rois ya. betul Oke. sekali. Semoga nanti dalam pelaksanaannya Pak Rois bisa gercep, teman-temannya juga saling support, kemudian bisa sukses gitu ya Pak Rois. Iya, harapannya. Kemudian ini kita ngobrol lagi ya Pak Rois. Kira-kira Iya. yang kita dapatkan dari proses coaching ini menurut Pak Rois apa ya hasilnya? Yang saya dapatkan dari proses coaching ini bahwa untuk menarik pembelajaran yang menarik ya, pembelajaran yang menarik dari dalam belajar di kelas itu, Iya. maka saya akan berbagi dengan teman-teman terkait pembelajaran yang menarik, satunya dengan mentoring itu sendiri. Oke, baik. Kira-kira Pak Rois itu dari obrolan kita hari ini ya Pak Iya. Rois udah tahu tujuannya, kemudian untuk rencana aksinya, kemudian yang akan dilakukan ke depannya seperti apa gitu ya Pak Rois. Semoga sukses dan permasalahannya lekas gitu ya Pak. Solusinya itu bisa digunakan lah untuk penyelesaiannya itu tadi ya Pak, bisa Iya. tepat gitu. Nanti kalau ada perubahan atau misalkan ada perkembangan apa mungkin bisa hubungi saya lagi Pak, kita ngobrol-ngobrol lagi, Siap sharing-sharing lagi kuliah, gitu ya Pak ya, Rois. siap berbagi kuliah. Oke, terima kasih Pak Rois untuk coaching hari ini, semoga Oke, sukses. sama-sama. Baik Bu ya, setelah saya mengamati proses coaching tadi, kelihatannya sudah berjalan dengan lancar dan sesuai harapan ya Bu. Alhamdulillah Bu Endang Iya. bisa lancar dan sesuai dengan harapan. Ya, saya melihat tadi Pak Rois, Bu Lia itu sudah bisa menyampaikan dengan baik, kelihatannya juga sudah sesuai alur yang baik. Nah, setelah melakukan coaching dengan coach tadi, ada sedikit pertanyaan yang mungkin nanti akan saya sampaikan kepada Bu Lia. Oke. Apa saja Bu Lia tadi yang sudah didapatkan pada saat proses coaching tadi dengan indikator ketercapaian yang diinginkan? Oke, dari proses coaching tadi Bu, saya sudah melakukan dengan alur tirta. Menurut saya sudah sesuai dengan alur tirta ya Bu. Kemudian saya sudah membantu atau menuntun lah ibaratnya kita bareng-bareng sama coach itu menemukan solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi gitu Bu. Iya. Saya juga tadi melihat Bu ya, kelihatannya sudah dari coach tadi sudah bisa menemukan solusinya sendiri. Jadi berdasarkan yang saya amati tadi ada beberapa catatan ya Bu ya, di antaranya tadi Bu Lia dan Pak Rois sudah sesuai dengan alur kita. Juga ada tujuannya, ada identifikasi masalahnya, ada rencana aksi dan tanggung jawabnya itu sudah ada semua. Baik, setelah saya mendengar dan menyimak percakapan yang dari Pak Rois tadi sampaikan, Ibu sudah fokus terhadap coaching, yang mana pada coaching tersebut Ibu sudah ada kehadiran penuh di situ. Dia sudah mendengarkan secara aktif, sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, yang sesuai dengan uji yang disampaikan oleh coach tadi. Luar biasa sekali Bu Lia. Terima kasih Coaching Bu yang Enda. kemarin telah Ibu lakukan, mudah-mudahan kedepannya semakin sukses dan mudah segala urusan apapun. Itu ya Bu Lia. Iya, Bu Enda. Oh ya Bu Lia, ada satu pertanyaan lagi ya Bu Lia. Oke, Bolehkah? boleh Bu Endang, monggo Bu Endang. Untuk tanya-tanya terus. Iya, nggak Oke, apa-apa, Bu Endang. untuk kedepannya kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Bu Lia kembangkan berdasarkan hasil coaching pada hari ini? Oke Bu, untuk kedepannya saya ingin mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot mungkin ya Bu. Kalau saya lihat tadi kok sepertinya saya masih minim lah Iya. untuk referensi pertanyaan seperti itu gitu. Sebenarnya tadi sudah berbobot Bu, tapi kalau ditingkatkan lagi ya lebih luar biasa lagi ya Bu. Semoga Bu. Baik Ibu, terima kasih sekali sudah berkenan melakukan sesi tanya jawab dengan saya. Mudah-mudahan dengan melakukan observasi ini, proses coaching dengan alur kita ini saya akhiri dan nanti kita bisa menyelesaikan semua solusi dengan mudah dan mendapatkan hasil yang lebih baik lagi. Itu ya Bu Lia. Oh ya Bu Endang, terima Nanti kasih Bu kita Endang. sambung-sambung lagi. Oke, Nanti kalau siap, Bu Endang. ada inovasi apa lagi, ada yang lagi nanti kita bincang-bincang. Oke, siap, Bu Endang, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sukses ya, Bu warahmatullahi Lia, ya. wabarakatuh. Amin Bu Endang. Assalamualaikum Pak Rois. Waalaikumsalam kuliah. Apa kabar Pak Rois? Kok kelihatannya ini sudah berbunga-bunga gitu ya Pak, bersinar sekali ini Pak. Iya Bu ya, alhamdulillah kabar saya baik. Ini jadi saya akan melakukan coaching dengan Bu Endang. Oke, berarti Pak Rois hari ini akan melakukan coaching ya Pak ya? Iya. Oke, nah sebelum
melakukan coaching. Kita ngobrol sebentar ya Pak, ada beberapa yang ingin saya sampaikan dan ingin saya tanyakan. Boleh Pak Rois? Boleh. Oke, terima kasih Pak Rois. Oke. Nanti ya Pak, ketika saat coaching antara coach dan coaching, saya akan mengamati dan menilai apakah sesuai dengan alur tirta. Jadi sesuai dengan rubrik penilaian di coaching ya Pak ya. Apakah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian yang kedua, apakah Pak Rois nanti sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Kemudian yang ketiga adalah saya juga akan mendengarkan jawaban atau respon dari coach, apakah sudah sesuai dengan yang Pak Rois sampaikan lah pertanyaannya gitu ya Pak. Iya. Dan jangan lupa Pak, ada satu lagi, harus disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu yang diantaranya ada kemitraan, kemudian ada proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi gitu ya Pak Rois. Iya. Baik. Oke. Nah, sebelum proses observasi ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan untuk kedepannya, boleh ya Pak? Boleh. Oke, terima kasih Pak. Iya. Oke. Untuk proses coaching hari ini Pak Rois, kira-kira kompetensi yang ingin Pak Rois kembangkan itu yang apa Pak Rois? Ya, jadi nanti dalam proses coaching kali ini saya ingin mengembangkan kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya, sehingga nanti bisa menemukan solusi dari permasalahan. Oke, berarti Pak Rois tadi ingin mengembangkan 3 kompetensi ya Pak, yang diantaranya ada hadir penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan kemudian mengajukan pertanyaan berbobot. Keren sekali itu Pak Rois, luar biasa. Oke. Nah Pak, dari ketiga kompetensi tersebut Pak, kira-kira Pak Rois itu pingin yang paling dikembangkan itu yang mana Pak Rois? Dari ketiga kompetensi tadi, saya ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh dan menyampaikan pertanyaan yang berbobot. Oke, berarti ada 2 kompetensi Ada ya Pak 2 Rois. kompetensi. Oke, ada kehadiran penuh sama menyampaikan pertanyaan berbobot gitu ya Pak Rois. Oke. Nah, untuk selanjutnya indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan itu apa ya Pak Rois untuk ketercapaian dari proses coaching ini nanti? Indikator ketercapaian yang saya harapkan adalah dari coach tadi nanti akan menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi. Oke, berarti nanti endingnya itu ada solusi ya ada Pak? Solusi. Solusi yang dihadapi itu bisa digunakan selanjutnya gitu ya Pak? Iya. Baik Bapak, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Kemudian untuk selanjutnya silakan melaksanakan proses coaching dengan coach sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching ini kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Pak Rois untuk tanya-tanya ke depannya dan memberikan penyampaiannya gitu ya Pak. Oke, silakan Pak Rois bisa melakukan proses coaching. Ya, terima kasih Kuliah. Assalamualaikum Bu Endang. Waalaikumsalam Pak Rois. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sebenarnya baik Pak, tapi ya ada sesuatu nih sebenarnya. Ya, saya dengar-dengar dari Bu Endang mau cari saya, mau menanyakan sesuatu, mau berbagi begitu ya Bu ya? Izin Pak Rois, berbagi memecahkan masalah. Iya. Ini nanti tidak lama Bu ya, 15 sampai 20 menit agar nanti permasalahan cepat diselesaikan. Oh, izin Pak Rois ya. Jadi apa yang ingin Ibu Endang sampaikan kepada saya? Begini Pak Rois, sebenarnya sudah lama ada di benak saya itu. Di sekolah saya itu kok pembelajaran itu kok masih bersifat konvensional. Jadi guru mengajar itu ya guru di depan, anak anteng, mendengarkan gurunya itu. Kelihatannya kok sekarang itu kok sudah tidak zamannya lagi. Nah, bagaimana biar teman-teman saya itu bisa melaksanakan pembelajaran yang kreatif, inovatif, anak-anak juga semakin semangat dengan pembelajaran yang diajarkan oleh Bapak Ibu guru yang mengajar. Itu Pak Rois sebenarnya yang ada di benak saya. Oh baik, jadi kalau boleh saya garis bawahi, permasalahan yang sedang dihadapi Bu Endang di sekolah Bu Endang adalah banyak sekali guru-guru yang masih menggunakan pembelajaran yang konvensional. Sehingga pembelajarannya di sekolahan itu kurang menarik. Iya Pak. Iya. Oke, dari percakapan tadi, apa yang ingin Ibu Endang dapatkan? Tentunya saya ingin mendapatkan perubahan ya Pak. Perubahan cara pembelajaran yang lebih menarik untuk anak-anak didik saya.
biar anak-anak itu juga semakin senang belajar dan hasilnya pun akan lebih meningkat tentunya. Yang ingin Ibu harapkan itu perubahan yang bagaimana Ibu? Ya diantaranya dengan metode pembelajarannya, Pak, metode pembelajarannya, model pembelajarannya, medianya mungkin yang lebih menarik, lebih kreatif, lebih inovatif itu tentunya yang seperti itu, Pak. Baik. Menginginkan berarti Bu Endang ini menginginkan kondisi yang ideal, kondisi 10 gitu ya Bu ya. Kalau menurut Bu Endang saat ini di sekolah Bu Endang sedang berada di level berapa Bu? Kalau melihat kondisi yang ada dengan pembelajaran yang ada pada teman-teman saya itu ya saya memberikan level 6. Level 6. Harapan dari coaching ini nanti ingin di level berapa gitu? Pengennya ya yang lebih baik lagi ya Pak, Lebih ya baik. 8 lah Pak. 8. Tidak usah langsung 10 tapi 8 minimal berarti sudah ada peningkatan gitu Pak. Naik 2 digit gitu Bu ya, yang tadinya 6 menjadi 8. Iya Pak. Luar biasa sekali, harapan yang sangat bagus. Jadi harapan ini yang bisa ditingkatkan adalah ke level 8 tadi Bu ya. Kira-kira usaha apa yang akan Ibu lakukan agar ada perubahan pembelajaran di sekolah ini? Tentunya melakukan pendampingan ya Pak, pendampingan dengan guru-guru yang mungkin sudah senior tadi, yang mungkin sudah mendekati purna tugas, mungkin dulu ketika masa kuliahnya kan belum mendapatkan pembelajaran yang teknologinya belum begitu secanggih sekarang, jadi melakukan Pendampingan. Selain strategi yang Ibu sebutkan tadi ya, agar strategi ini tidak merasa menggurui bagi teman-teman kita, agar teman-teman kita juga merasa nyaman. Jadi apa yang akan Ibu lakukan selain strategi tadi? Yang ingin saya lakukan pertama kali tentunya saya ingin menyampaikan kepada kepala sekolah karena dia merupakan senternya di sekolah, jadi mungkin saya menyampaikan dengan kepala sekolah bagaimana caranya agar pembelajaran di sekolah kami itu nanti lebih baik lagi. Kepala sekolah dulu, terus kurikulum tentunya karena dia yang bagian pembelajaran. Nah itu mungkin yang akan saya gandeng dulu Pak. Saya berikan saya berkomunikasi dengan mereka. Baik, dari strategi yang Ibu sampaikan tadi ada yang pelatihan dan sebagainya. Kira-kira nih yang paling cepat dan tepat agar pembelajaran ini bisa menjadi lebih baik itu Ibu pilih strategi yang mana? Oh iya, tadi saya kan ingin mengkomunikasikan dengan kepala sekolah dan kurikulum ya Pak. Tentunya dengan melakukan IHT, mungkin ya pendampingan pelatihan, pembelajaran yang menyenangkan itu yang seperti apa, media pembelajaran yang menarik itu bagaimana, itu hendaknya secepatnya disampaikan kepada teman-teman biar beliau-beliau itu seperti saya juga mungkin nanti bisa mendapatkan pencerahan bagaimana pembelajaran yang lebih baik yang menyenangkan itu seperti apa. Itu mungkin yang secepatnya harus dilaksanakan. Kalau saya amati tadi dari strategi pelatihan atau IHT tadi, itu kan tentunya tidak bisa sendiri Bu ya, Ibu harus memerlukan bantuan orang lain, memerlukan support dari orang lain. Kira-kira nih siapa aja yang akan diminta untuk support itu? Tentunya yang ahli ya Pak, yang ahli di bidangnya. Kita manfaatkan dulu atau kita gandeng dulu teman-teman kita yang memiliki skill IT-nya yang lebih bagus lagi. Sekarang kan banyak sekali guru muda Pak, tentunya yang IT-nya juga mumpuni, jadi kita gandeng dulu guru IT, terus teman-teman yang tadi mempunyai skill yang lebih di bidang IT dan kita gandeng untuk memberikan pendampingan kepada teman-teman kami. Ya, luar biasa sekali strategi yang akan Ibu lakukan. Nah, kapan nih kira-kira akan segera direalisasikan rencana ini Bu? Secepatnya. Bisa ini oh gitu, ya. Jalankan Pak. Kira-kira nih dari apa yang sudah kita sampaikan di sini, diskusikan di sini, apa yang ingin Ibu dapatkan? Ya, alhamdulillah dengan kita berbincang-bincang ini saya mendapatkan banyak sekali tentunya Pak Rois. Terutama solusi yang ada dalam benak saya tadi yang masih menjadi pemikiran saya sudah terjawab kali, yaitu dengan solusi-solusi yang tadi kita bicarakan itu sudah ada dalam hati saya dan akan saya laksanakan insya Allah. Ya, luar biasa sekali.
Oke, baik, saya akan menunggu kabar-kabar dari Bu Endang terkait apa strategi EHT yang akan saya dilakukan. Ini saya tidak sabar lagi untuk menunggu hasil dari Semoga EHT tadi. secepatnya, Pak Oke, Rois. sepertinya diskusi kita ini sudah cukup, Bu Endang, sudah cukup jelas. Iya, Pak. Semoga nanti rencana kegiatan dapat berjalan dengan baik, tidak ada hambatan dan memunculkan solusi-solusi jitu yang terbaik bagi siswa kita. Siap, Pak Rois. Terima kasih banyak ya Pak Rois Oke, atas baik. waktunya, sudah mau saya repoti waktunya ini. Ya mungkin kali kalau di kesempatan kalau ada permasalahan nanti bisa kita diskusi begitu Bu, Siap, Pak agar Rois. mendapatkan Siap, solusi siap. begitu. Siap, Pak Rois. Oke, terima kasih atas waktunya Bu Eden. Iya, Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Rois, bagaimana tadi proses coachingnya? Apakah sesuai dengan yang diharapkan atau tidak nih Pak Rois? Alhamdulillah sesuai dengan yang diharapkan, berjalan lancar. Apa yang disampaikan Koci sangat luar biasa sekali, sehingga Koci itu bisa menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang terjadi di sekolah. Oke, alhamdulillah sekali ya Pak Rois. Oke. Nah, setelah melakukan coaching dengan Koci tadi, ada sedikit pertanyaan nih Pak Rois yang Iya. akan saya ajukan ke Pak Rois. Jangan bosan ya Pak, saya tanyain terus. Tidak, saya senang berbeda. Oke, nah apa saja yang sudah didapatkan nih Pak saat coaching tadi terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan Pak? Ya, yang sudah saya dapatkan dari pelaksanaan proses coaching tadi, jadi dengan alur cerita yang saya gunakan, ternyata saya sudah menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab itu sudah muncul semuanya, sehingga dengan alur tersebut bisa membuat coach menemukan solusi-solusi dari permasalahan. Oke, berarti dengan alur cerita Alur tadi ya cerita, Pak ya. iya. Prosesnya dengan alur cerita, solusinya juga sudah ditemukan Solusi sudah gitu ya Pak. ditemukan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Ya Pak, ini saya akan menyampaikan beberapa catatan saya tadi Pak, hasil Iya. observasi ya Pak ya. Berdasarkan yang saya amati tadi Pak, catatannya diantaranya adalah satu, Pak Rois itu proses coachingnya sudah sesuai dengan alur tirta, dari tujuannya, kemudian indikatornya, kemudian mengajak untuk rancangan aksi, kemudian ada tanggung jawabnya, itu sudah muncul semua ya Pak Rois. Kemudian setelah saya mendengar dan menyimak tadi percakapan Bapak dengan coach, Bapak itu sudah fokus dengan coachingnya tadi, dan di mana pada saat proses coaching tersebut Bapak itu sudah ada hadir penuh, kemudian mendengarkannya juga aktif. Tadi saya lihat itu alurnya juga sudah tekniknya udah bagus sekali, kemudian pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pun sudah sangat berbobot ya Pak ya, kemudian sudah sesuai dengan kata kunci lah ibaratnya yang disampaikan oleh si coach tadi. Kemudian luar biasa sekali Pak untuk proses coaching hari ini yang sudah Bapak lakukan, dan kemudian untuk kedepannya semoga bisa sukses selalu. Siap. Dan dimudahkan Amin. segala urusannya ya Pak Rois. Iya, Oke. iya. Nah, ini ada satu lagi Pak Iya. pertanyaannya Pak. Tadi kan di awal Pak Rois sudah memilih dua ya Pak untuk kompetensi yang diinginkan. Ada satu itu yang hadir penuh, kemudian yang pertama itu yang saya salah Pak. Yang pertama mendengarkan aktif, dan yang kedua adalah mengajukan pertanyaan tadi yang berbobot tadi ya Pak ya. Nah, kira-kira Pak dari setelah dua itu ada yang ingin dikembangkan lagi nggak Pak Iya, ke depannya? tentunya saya ingin mengembangkan proses coaching ini dengan harapan kita, dan saya harapkan proses coaching ini dapat berjalan lebih baik lagi, sehingga setiap permasalahan-permasalahan dari coach itu bisa menemukan solusinya. Oke, berarti untuk kedepannya pengen lebih baik lagi Lebih ya Pak baik ya, lagi. intinya ya Pak. Oke, Iya. baik Bapak, terima kasih sudah berkenan melakukan sesi tanya jawab ini dan sudah melakukan observasi pada proses coaching sesuai dengan alur tirta, dan saya akhiri sampai di sini ya Bapak. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Endang. Waalaikumsalam Pak Apa Rois. kabar hari ini? Alhamdulillah sehat Pak Rois. Hari ini Ibu Endang akan melakukan coaching ya? Iya Pak, insya Allah nanti saya akan melaksanakan proses coaching Pak. Oke, sebelum melakukan proses coaching, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan tentang kepada Bu Endang. Iya Pak. Yang pertama, kita akan mendiskusikan rubrik penilaian. Nanti pada saat proses coaching antara coach dan coach akan saya amati dan akan saya nilai sesuai rubrik penilaian coaching. Iya Pak. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Iya Pak. Kemudian
apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Coach? Iya, Pak. Yang ketiga, nanti saya juga akan mendengarkan respon jawaban dari Coach apakah sudah sesuai dengan pertanyaan, dan nanti Ibu akan ajukan pertanyaan, akan Ibu ajukan. Ji, Pak Rois. Oke, jangan lupa nanti dalam proses coaching sesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching yang ada, diantaranya adalah proses kemitraan, kemudian kreatif, dan memaksimalkan potensi yang ada di dalam diri coaching. Iya, Pak. Oh ya, sebelum dilakukan proses observasi, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Boleh Ibu? Boleh sekali Pak Rois. Oke, yang pertama, saya akan menanyakan kompetensi yang Ibu kembangkan, yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching kali ini, itu kompetensi yang mana? Iya. Jadi yang ingin saya kembangkan pada proses coaching kali ini adalah ada 3 Pak. Di antaranya yang pertama adalah present, kehadiran penuh. Jadi kita hadir penuh saat proses coaching tersebut. Yang kedua adalah mendengarkan aktif. Kita berusaha mendengarkan aktif apa yang disampaikan oleh coach Pak, dan mengajukan pertanyaan berbobot tentunya. Ini adalah menjadi kunci keberhasilan coaching yang akan saya laksanakan. Ya, jadi dari jawaban tadi, Ibu ingin mengembangkan kehadiran penuh, sehingga dalam proses coaching nanti coach dapat menemukan solusi-solusi dari permasalahan. Iya, Pak. Oke. Kira-kira nih dari kompetensi yang sudah sampaikan tadi, yang ingin atau yang paling ingin Ibu kembangkan itu yang mana? Yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan aktif Pak. Mendengarkan. Dimana kalau mendengarkan aktif ini nanti kita bisa hadir penuh pada saat proses coaching berlangsung. Itu mungkin Pak yang akan saya kembangkan. Oke, baik. Kemudian saya akan untuk indikator-indikator ya Bu ya, indikator ketercapaian apa yang akan Ibu capai dalam proses pelaksanaan coaching ini? Ya, yang ingin saya capai adalah coach nanti akan menemukan solusi tentunya, ya, menemukan solusi dari apa yang menjadi permasalahannya itu Pak mungkin. Baik Ibu, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silakan selanjutnya dapat melaksanakan proses coaching dengan dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching ini, setelah kita ngobrol-ngobrol kembali, kita akan melakukan diskusi kembali begitu ya. Siap Pak. Semoga proses coaching ini dapat berjalan dengan baik. Amin, amin, amin Pak Rois. Terima kasih ya Pak Rois. Ya. Assalamualaikum. Warahmatullahi. Ya, Ci. Ya. Waalaikumsalam Bu Enda. Bagaimana kabarnya Bu ya hari ini? Alhamdulillah baik Bu, cuman saya lagi galau dan bingung ini Bu. Galau itu bagaimana Bu? Ini tanggal muda itu harusnya tidak galau Bu ya? Harusnya ya Bu ya, itu harusnya. semangatnya juga Iya. tidak ada galau. Kalau urusan itu tidak galau Bu, Oh, tapi gitu ya? ada urusan tertentu yang membuat saya galau. Apa ya, itu Bu. Bu ya yang membuat Bu ya galau? Kalau boleh tahu. Oke Bu Endang, saya pengen cerita ya ke Bu Endang ya, ini pengen curhat gitu Bu. Iya. Di sekolah kami itu masih banyak yang menggunakan metode pembelajaran yang masih konvensional gitu Bu. Jadi hanya ceramah saja tanpa melihat yang kekinian gitu Bu. Mungkin itu tidak hanya di sekolah kuliah ya, mungkin di sekolah-sekolah lain pun seperti itu, karena kita banyak sekolah yang mungkin guru-gurunya juga masih produk lama. Jadi hal seperti itu mungkin banyak dijumpai di sekolah-sekolah lain. Langsung apa ya perubahan apa yang ingin Ibu Lia harapkan? Saya tuh pengen ya Bu, di sekolah kami itu lebih inovatif lagi, guru-gurunya lebih kreatif, kemudian lebih bisa update lah Bu, ibaratnya yang update mengenai pendidikan untuk saat ini. Apalagi kan kondisinya sudah berubah, beda banget kan sama dulu, bahkan murid-murid kita aja lebih update mengenai teknologi, masa kita nggak mau ngikutin Ibu gitu. harusnya bisa mengikuti Iya ya Bu Bu, ya. setidaknya kalau tidak bisa sejajar bisa tahu dulu Iya, gitu lah. benar Bu. Jadi guru tidak kalah dengan murid. Iya Bu. Luar biasa pemikiran Bulia dari mungkin yang ingin diharapkan Bulia sih. Terus perubahan tadi kalau melihat apa yang disampaikan Bulia tadi di sekolah tadi, kira-kira itu sekolah Bulia itu di level berapa? Kalau mungkin Bulia bisa menentukan levelnya itu level berapa?
kayaknya di level 6 ya Bu, mengingat masih kayaknya banyak guru-guru senior juga yang tinggal menunggu masa purna gitu Bu. Jadi untuk ke arah yang lebih teknologi itu kan agak susah ya Bu, soalnya ketika yang didapatkan ketika zaman pendidikan dulu berbeda dengan saat ini gitu ya Bu. Ya lumayan ya Bu, masih agak jauh ya. Iya Bu. Nah, harapkan nanti kalau sudah ada perubahan di proses coaching, mungkin dengan perubahan-perubahan yang mungkin Bu Lia sampaikan tadi, Bu Lia mengharapkan sudah mendapatkan level berapa sekolah? Setidaknya ada 2 tingkat lebih tinggi ya Bu, mungkin di level 8 gitu Bu. Iya. Kalau ke 10 agak susah gitu Bu ya. Minimal kita meningkat itu ya. Untuk mencapai level tersebut, usaha apa yang Bu Lia laksanakan? Mungkin bisa lewat ini ya Bu, dengan mentoring mungkin ya Bu, mentoring, iya pendampingan individu mungkin dari rekan guru yang mengalami kesulitan atau kesusahan atau butuh bantuan, kita siap untuk membantu karena waktunya juga fleksibel ya Bu ya, misalkan kita sama-sama lagi break atau sama-sama lagi senggang mungkin bisa belajar bareng seperti itu Bu. Luar biasa Bu ya. Jadi Bu Lia juga dengan dengan senang hati akan memberikan mentoring kepada teman-teman mungkin yang dibutuhkan ya Bu. Iya benar. Strategi apa lagi yang mungkin bisa diterapkan Bu Lia agar perubahan itu bisa cepat terrealisasi? Mungkin nanti saya juga harus komunikasi ya Bu, karena saya kan juga punya pimpinan, ada pembantu pimpinan juga. Mungkin saya harus komunikasi dengan pimpinan atau kurikulum terkait dengan mungkin diadakannya IHT atau workshop atau mungkin pelatihan lah dengan mengundang tenaga ahli gitu yang berkompetensi di bidang itu mungkin Bu, atau komunikasi dulu utamanya. Gitu ya Bu ya. Iya. Kira-kira dari strategi-strategi yang disampaikan Bu Lia tadi, strategi mana mungkin yang paling cepat biar perubahan tadi bisa terrealisasi? Kayaknya yang paling set itu ya yang pendampingan ya Bu. Pendampingan ya, karena lebih fleksibel, tidak memerlukan tidak perlu prepare yang lebih panjang, biaya pun juga bisa sangat ditekan gitu Bu ibaratnya. Iya iya. Kapan itu akan mulai dilaksanakan oleh Bu Lia? Sebisa mungkin secepatnya ya Bu Endang, biar ini masalah tidak berlarut-larut gitu, segera ada perubahan gitu Bu Endang. Bagus sekali Bu Lia, semangatnya itu luar biasa. Iya Bu, harus. Ya. Jadi dari perbincangan kita kali ini, apa yang didapatkan di obrolan kali ini? Yang jelas satu, saya sudah lega ya Bu, saya sudah menyampaikan unek-unek saya ke Bu Endang, kemudian Bu Endang juga membantu saya untuk menemukan alternatif solusi lah Bu atas permasalahan yang sedang saya hadapi gitu. Jadi saya lebih tenang gitu Bu untuk kedepannya. Jadi Bu Lia sudah menemukan solusinya sendiri ya Bu Endang, untuk menyelesaikan masalah yang mungkin ada di benak Bu Lia. Jadi tidak dulu lagi ya Bu Lia ya. Alhamdulillah sedikit sangat bahagia ini Bu. Satu terselesaikan ya. Iya, satu terselesaikan. Alhamdulillah, terima kasih sekali Bu Lia sudah berkenan untuk berbincang-bincang kali ini. Semoga apa yang kita obrolkan tadi bermanfaat ya Bu Lia, dan bisa membuat pembelajaran lebih baik lagi. Amin Bu Endang. Mencerdaskan anak-anak bangsa juga bisa terrealisasi dengan baik. Amin Bu Endang. Terima kasih Bu Endang sudah membantu saya, sangat bagus sekali. Terima kasih. Semoga lagi. Amin. Assalamualaikum Bendang, gimana tadi? Waalaikumsalam Pak Rois, alhamdulillah lega rasanya Pak Rois ya. Tadi saya sudah melaksanakan coaching dan alhamdulillah sudah berjalan dengan baik Pak Rois. Tadi apa saja yang sudah dilakukan pada saat coaching itu terkait dengan indikator pencapaian yang diinginkan itu sangat luar biasa sekali sudah berjalan. Nah, ini indikator apa yang sudah tercapai tadi? Setelah saya melakukan coaching tadi sudah sesuai dengan harapan Pak Rois. Jadi tujuan sudah tersampaikan, identifikasi masalah sudah ada, rencana aksi juga sudah ada, tanggung jawab juga sudah ada. Jadi coach itu sudah menemukan solusi apa yang menjadi yang ada dalam benaknya atau yang menjadi masalah dari coach tadi Pak Rois. Tadi saya melihat pada saat Ibu melakukan coaching itu, saya juga mencatat bahwa Ibu sudah melakukan proses coaching dengan benar, dengan baik. Iya Pak Rois. Sudah menggali pertanyaan-pertanyaan dari coaching sehingga Bu Endang ini sudah menemukan, kuliah ini sudah menemukan solusi-solusi dari permasalahan. Iya Pak Rois. Oke.
Boleh saya bertanya Bu? Pertanyaan terakhir Bu. Boleh sekali Pak Pertanyaan Rois. terakhir. Boleh sekali, Pak Dari Rois. pertanyaan yang sudah dilakukan Bu Endang tadi, kompetensi apa yang ingin Ibu Endang lakukan dalam proses coaching? Iya, mungkin yang ingin saya tambahkan lagi adalah dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot, Pak. Mengajukan pertanyaan. Iya, yang sesuai dengan alur cerita tentunya, Pak. Jadi itu mungkin yang ingin saya kembangkan lagi, Kembangkan Pak lagi. Rois. Nggih. Luar biasa, terima kasih Bu atas Sama-sama Pak Rois. hari ini luar Ya, biasa. saya juga Terima terima kasih banyak sudah kerso untuk meluangkan waktunya untuk saya. Ya, Gitu. terima kasih. Nggih, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Rois.